Astaghfirullahalazim lil muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta nikmat Islam. Maka tak lupalah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan hati kita senantiasa untuk mengucapkan Alhamdulillah ya Allah. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kiranya nanti Allah Subhanahu wa ta'ala meridai atas diri kita, mengampunkan dosa kita, dan baginda Rasulullah SAW berkenan memberikan syafaatnya kepada kita nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin. Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Serta tak lupa kita untuk senantiasa mengingatkan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendoakan kedua orang tua kita. Semoga kiranya nanti Allah ini harap hati memaafkan kita dan memasukkan kita termasuk ke dalam golongan anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dengan ucapan Allahumma ighfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nama Allah Asmaul Husnanya Allah Subhanahu wa taala yang ke-19 ialah Al-Fattah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada surah As-Saba ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Qala al-imam al-Ghazali al-fattah huwa alladhi yanfatihu bi inayatihi kullu mumkhalik wa bihidayatihi yankasibu kullu muskil fataratan yaftahul malika wa li'anbiya'ihi wa yukharijuha min aidi a'da'ihi wa yaqul inna fatahna laka fathan mubina wa taratan yarfa'ul hijaba an qulubi awliya'ihi wa yaftahu halhumul abwab ila malakuti sama'ihi wa jamali kibriya'ihi wa yaqul ma yaftahullahu linnasi min rahmati fala mumsika laha. Jadi al-Imam Al-Ghazali menerangkan tentang makna nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini. Al-Fattah itu adalah yang membukakan dengan pertolongannya tiap-tiap segala sesuatu yang tertutup. Contohnya rezeki kita tertutup kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang membukakan itu adalah Al-Fattah. Kemudian ilmu yang tertutup kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang membukakan pintu ilmu itu adalah Al-Fattah. Seperti juga langit yang tertutup dan kemudian dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membukakan pintu langit itu adalah Al-Fattah. Jadi Al-Fattah ini adalah merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat penting kita kenal supaya kita bisa dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu ilmu, pintu-pintu rezeki, dan pintu-pintu makrifat dan segala pintu kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan mengenali, mengimani nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini, nah kita ada harapan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu-pintu tadi, Masya Allah. Karena Al-Fattah dialah yang terbuka daripada tiap-tiap yang tertutup. Contohnya orang mencari rezeki ke sini luput, pindah lagi usahanya ke sini bangkrut, pindah lagi usahanya ke sini malah menambah hutang, tertutup pintu rezekinya. Kenapa sebabnya? Karena belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nama Al-Fattah ini. Nah, kalau orang yang sudah dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, segala usahanya akan berhasil. Subhanallah. Karena pintu rezeki sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan contohnya lagi seperti menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu ini, dapat ilmu ini. Dia menuntut makrifat kepada Allah, diberikan Allah makrifat. Karena pintu perbendaharaan ghaib dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dengan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala terbukalah tiap-tiap yang sulit. Kadang-kadang Allah membuka kerajaan-kerajaan untuk para nabinya dan mengeluarkan kerajaan-kerajaan itu dari tangan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Fath, surah ke-48 ayat pertama pada juz 26, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. Dulu baginda Rasulullah SAW itu tertutup pintu masuk Mekah setelah beliau hijrah ke Madinah. Beberapa kali berusaha untuk masuk Mekah, ditutup oleh orang-orang Mekah. Tapi sampai pada saatnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fatahna laka
kami bukakan wahai Rasul bagi engkau sehingga beliau dengan mudah membuka kota Mekah, artinya masuk kepada kota Mekah dan merebutnya kembali dari tangan-tangan musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Wa taradan yarfa'ul hijab an qulubi awliya'ihi wa yaftahu halhumul abwa ila malakuti sama'ihi wa jamali kibriya'ihi. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala yang namanya Al-Fattah ini membukakan hijab. Kalau Allah buka hijab, kita akan bisa melihat hakikat sesuatu. Contohnya seperti kita melihat matahari itu hanya matahari. Kenapa kita melihat bulan itu hanya bulan? Kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik matahari dan bulan itu. Apa yang ada di balik suatu nikmat itu. Apa yang ada di balik suatu musibah itu. Kita tidak bisa melihat karena didindingi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, musibah yang datang itu sangat menyedihkan bagi kita. Musibah yang datang itu sangat menyusahkan bagi kita. Kenapa musibah itu membuat kita susah? Karena kita didindingi oleh Allah Subhanahu wa taala tentang di balik musibah itu ada apa. Nah, kalau sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala hijab sehingga kita bisa melihat apa di balik suatu musibah itu, niscaya kita akan dapat ketenangan. Kita akan dapat kegembiraan karena kita sudah tahu ternyata di balik musibah itu ada suatu anugerah yang sangat besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nama Allah Al-Fattah ini mesti kita kenal, kita perdalam, mesti kita yakin, kita imani supaya kita bisa dibukakan segala macam pintu-pintu perbendaharaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim pada juzuk 22 surah Al-Fatir ayat 2, Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahullahu lin-nasi min rahmati fala mumsika laha. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah membukakan pintu rahmat, ini Allah sudah membukakan pintu rahmat kepada kita, kepada manusia, kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang sanggup bisa menahannya. Subhanallah. Nah, kalau ini Allah sudah membukakan pintu rahmat kepada seseorang, siapapun yang menghalangi, siapapun yang mencegal tidak akan berhasil karena sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintunya. Contohnya, ia dimusuhi, dihalangi, dicegal, dihancurkan nama baiknya, tetapi malah naik derajatnya. Kenapa? Karena orang ini sudah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu rahmatnya. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala belum membukakan pintu rahmat, seperti apapun kita mendorong, seperti apapun kita memberikan semangat, tidak akan jalan, macet, terkendala. Dinasihati, didoakan, tetap saja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala belum membukakan pintu hatinya. Karena kalau sudah Allah bukakan pintu hati ini orang, maka segala macam kebaikan akan dengan mudah dilaksanakannya. Masya Allah. Wa man biyadihi ma fathul ghaib wa ma fathul rizqi fabil hari ayyakuna fattaha. Tuhan yang padanya ada kunci-kunci ghaib dan juga padanya ada kunci-kunci rezeki, artinya di tangan Allah Subhanahu wa taala perihal perbendaharaan hal ghaib dan juga di tangan Allah Subhanahu wa taala perbendaharaan perihal rezeki. Maka berhaklah Allah Subhanahu wa taala bernama Al-Fattah yang maha membukakan pintu anugerah daripada tiap sesuatu yang tertutup. Dan kalau kita ringkas maknanya, Al-Fattah itu yang maha membuka. Masya Allah. Jadi kalau kita hendak meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mintalah supaya Allah bukakan. Kita hendak rezeki, maka kita minta bukakan kepada Allah pintu rezeki. Kita hendak ilmu, maka kita minta bukakan kepada Allah pintu ilmu. Karena semua itu adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam perbendaharaannya Allah. Jadi tinggal kita usaha mengenali, mempelajari seperti apa cara-cara minta bukakan pintu itu. Karena kalau kita ini tidak tahu caranya, maka tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus usaha, kita harus belajar, mempelajari cara-caranya supaya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Fattah ini mahu membukakan pintu-pintu kebaikan itu kepada kita. Faman arada yaftallahu abwabal ilmi, barang siapa yang menghendaki dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu baginya, fa alaihi bid-du'a wa ta'allamu bil ilmi ma'a adabi hima. Dan yang pertama adalah mengajukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bermunajat kepada Allah. Kedua, belajar ilmu itu. Karena banyak orang yang belajar ilmu tapi gagal. Kenapa? Karena tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu. Karena ilmu ini bukan kitab, ilmu ini bukan buku. Banyak orang yang bisa pandai baca kitab
baca buku, fasih bacaannya, tapi belum dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu ilmu, sehingga apa yang ia baca itu menjadi sia-sia. Jadi supaya kita mendapatkan pintu ilmu itu, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibukakan oleh Allah pintunya. Seperti apa caranya? Satu, berdoa. Kedua, mempelajari ilmu itu. Dan yang ketiga, ma'adabi hima, dengan adab keduanya. Artinya kita berdoa beradab, menuntut ilmu beradab. Nah, bila kedua itu jalan, maka akan Allah bukakan pintu ilmu kepada kita. Nah, apa adabnya orang berdoa itu? Dan apa caranya permohonan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang beradab? Itu seperti apa? Maka yang pertama, ayyuhdilal qalba, dihadirkan hatinya. Contohnya, kita ini ingin meminta bukai pintu, jangan hanya di mulut, karena Allah Subhanahu wa taala tahu isi hati kita. Jadi mesti mulut minta bukai pintu ilmu, hati pun sama. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya di mulut, Allah tidak akan hiraukan doa kita itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan satu doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Jadi mesti kedua-duanya, lisan diucapkan dan hati hadir pada saat itu. Artinya yakin. Itulah adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian sebagian adabnya lagi tadarru, ialah benar-benar mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala atas doa kita itu. Kemudian adabnya lagi mencari tempat-tempat atau waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sebagian kecil ialah di waktu sujud, ataupun di malam hari Jumat, ataupun di hari Jumat, dan waktu-waktu mustajab lainnya. Nah, jadi kalau kita sudah berdoa dengan adab yang baik, adab yang sempurna, tinggal lagi menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu ini pun ada adabnya, supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita. Apa adab orang yang menuntut ilmu itu? Yang pertama ialah niat yang baik. Artinya niat yang baik itu supaya menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membuang kejahilan dalam diri supaya bisa melaksanakan kefarduan-kefarduan, supaya bisa menjauhi yang dilarang. Nah, itu adalah bentuk niat yang bagus. Dan adabnya lagi tawalluk, artinya meminta ridha. Mau itu orang tua, tuan guru, ustaz dan lain sebagainya, mintalah ridha kepada mereka, karena kalau mereka sudah ridha, maka berkahlah ilmu itu. Dan kemudian adabnya lagi ialah tawaddu, mesti rendah hati. Dan juga adab menuntut ilmu amalul ilm. Walaupun kita mendapatkan sedikit ilmu, maka amalkanlah ilmu tersebut. Dan yang terakhir, adab menuntut ilmu itu adalah berusaha menjauhi daripada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Jadi kalau kita sudah laksanakan semua itu, maka pasti Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita pintu ilmu. Inna Allah yu'til mal amalan yuhib wa amala man la yuhib wa la yu'til ilma illa amalan yuhib. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan harta kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Makanya orang kafir itu ada yang kaya, ada yang banyak harta, dan orang yang bertakwa pun demikian. Kenapa? Karena Allah memberikan harta kepada orang yang dia cintai dan juga kepada orang yang tidak dia cintai. Wa la yu'til ilma illa amalan yuhib. Maka Allah tidak akan beri ilmu kecuali kepada orang yang dia cintai. Karena kalau orang yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan dapat ilmu. Maksud ilmu ini, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu matematika, fisika, hukum dan lain sebagainya. Nah, kalau kita hendak demikian itu, berarti kita mesti menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dulu, supaya terbukalah pintu hati kita ini. Makanya ilmu itu mahal. Jadi perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, laksanakanlah adab berdoa itu dengan sempurna. Dan pergilah menuntut ilmu dan laksanakan juga adab menuntut ilmu itu dengan sempurna, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu ilmu itu kepada kita dan kita akan mendapatkan ilmu itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Nah, selanjutnya kita akan menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rezeki kepada manusia yang halal, yang thayyib kepada kita. Nah, itu pun ada caranya, insyaallah di lain kesempatan.
اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه.